saham binary option ini. Apakah itu termasuk pelanggaran, Pak Tongam? Ya, seperti kita ketahui bahwa Binomo ya salah satunya merupakan kegiatan broker ilegal di Indonesia karena tidak mempunyai izin sebagai pialang berjangka komoditi di Indonesia. Nah, kemudian para pelaku broker ini memiliki influencer atau afiliator di Indonesia yang diduga menjadi fasilitator dari para broker ilegal ini. Jadi mereka ini merekrut orang-orang di Indonesia dengan menawarkan binary option tadi yang memang cara kerjanya adalah untuk memprediksi dan menebak harga suatu aset apakah bergerak naik atau turun dalam waktu tertentu. Dan kami katakan ini bukan trading sebenarnya dan bukan investasi, tapi ini diduga adalah perjudian. Oke. Kalau nanti sewaktu-waktu masyarakat menemukan lagi yang bentuknya agak mirip ini, Pak Tongam, yang berupa pilihan naik atau turun, lalu ada periode tertentunya yang sebenarnya mirip dengan judi, kemana masyarakat harus melaporkan? Ya, Satgas Waspada Investasi tentu melakukan penanganan terhadap penawaran-penawaran investasi legal ini. Kami di Satgas Waspada Investasi pada 12 kementerian lembaga yang melakukan penghentian kegiatan-kegiatan ilegal ini, kemudian kami umumkan ke masyarakat dan kami blokir situs web aplikasinya melalui Kominfo dan juga kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Namun demikian, apabila masyarakat ada yang dirugikan oleh para afiliator atau influencer ini, kami sangat mendorong mereka untuk melaporkan ke polisi untuk dilakukan proses hukum. Oke, berarti lapornya ke polisi ya Pak, bukan ke Waspada Investasi OJK? Ya, lapornya dalam rangka penegakan hukum kepada kepolisian dan juga kepada Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pemblokiran situs web aplikasi dan kami menghentikan kegiatannya. Oke, termasuk kalau menemukan influencer-influencer yang mengajak dan memperkenalkan binary option ini Pak? Ya, influencer atau afiliator ini diduga juga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama, mereka menjadi fasilitator dari broker ilegal tentunya yang tidak punya izin Indonesia. Yang kedua, mereka ini selalu melakukan penawaran-penawaran jual kewajaran yang bisa juga bertentangan dengan undang-undang, misalnya undang-undang perlindungan konsumen, di mana di sana ada larangan untuk menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti tentunya. Dan juga melanggar undang-undang perdagangan berjangka komoditi, di mana di sana juga ada larangan untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran. Di luar kewajaran dalam arti di situ adalah bahwa di dalam perdagangan atau trading tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti karena harga komoditi bisa naik dan turun. Sebenarnya kalau melihat tadi Pak Tongam cerita bahwa ini harganya tidak pasti, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita melihat misalnya trading saham Pak, sebenarnya kan juga harganya tidak pasti. Nah, masyarakat kalau secara awam hanya ingin melihat apakah ini ilegal atau tidak, hanya dengan apa ya Pak, naluri investor pemula yang mereka miliki, apa yang harus dilihat oleh para investor ini? Iya, binary option ini berbeda dengan perdagangan saham tentunya, di mana perdagangan saham ada atau ada saham atau barang yang diperdagangkan di sana. Di binary option ini hanya dengan tebak-tebakan, tidak ada suatu trading yang atau barang yang trading di sana. Nah, masyarakat apabila ingin tidak masuk ke investasi legal, kami sangat menekankan kepada masyarakat. Apabila ada penawaran investasi dengan iming-iming imbas tinggi, masyarakat diminta untuk cek 2L tentunya. Selalu kami katakan legal dan logis. Legal artinya cek legalitas badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin jangan diikuti. Kemudian logis, rasionalitas imbal hasil tentunya. Tidak masuk akal kalau ada perdagangan yang menawarkan keuntungan fix atau tetap atau profit sharing. Dan juga perlu hati-hati apabila ada perdagangan yang kita mendapatkan bonus dari rekrutmen anggota baru. Ini juga diduga merupakan skema piramida yang dilarang di Indonesia tentunya. Akhirnya flexing makan korban. Kita menyaksikan minggu ini ramai sekali pemberitaan di media dan wawancara-wawancara dari para korban. Dan kali ini adalah soal binary options. Dan perlu perdebatan apakah ini judi atau benar-benar trading, investasi dan lain sebagainya. Saya kira sudah terlalu banyak pembicaraan mengenai what is binary options. Options betul adalah instrumen investasi, tetapi binary options yang dilebarkan ini adalah dalam tanda kutip semacam tebak-tebakan, seperti tebak-tebakan manggis kira-kira 30 tahun yang lalu. Jadi ada cuma menebak ini isinya berapa. Manggis itu biasanya di rangkainya ada tanda sehingga kita bisa tahu isinya berapa. Tapi kemudian itu dipotong dan setiap orang kita untuk menebak. Nanti yang menang biasanya adalah bandar.
kalau orang itu kemudian menebak benar, dia akan bikin satu keraguan-raguan sehingga kemudian akhirnya bandar selalu menang. Pepatah mengatakan kalau ada orang yang punya pengalaman ketemu dengan orang yang punya uang, maka terjadilah pertukaran. Orang yang punya pengalaman itulah yang akan mendapatkan uang. Jadi orang yang pengalaman ini bisa men-set up algoritma, men-set up aplikasi, dan dia lebih berpengalaman daripada yang lain. Usia boleh muda, tetapi kalau dia lebih dahulu, maka dia punya pengalaman. Nah, orang yang pengalaman ini kemudian melakukan marketing. Dan jangan lupa, flexing adalah alat marketing. Jadi flexing ini bisa menarik orang karena berpikir orang ini akan mendapatkan yang sama seperti orang yang punya pengalaman tadi. Terjadilah pertukaran. Yang punya pengalaman ini dapat uang, sedangkan yang punya uang akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman apa? Ya pengalaman kehilangan uang lah. Apalagi karena itu seringkali kalau Anda mau investasi harus lakukan bertahap, sedikit-sedikit. Karena para penipu selalu pandai sekali mempengaruhi orang lain. Dan penipuan ini marak terutama dalam masa-masa terjadi perubahan yang sangat besar. Seperti pandemi, kita semua mempunyai banyak waktu di rumah. Selama pandemi, orang yang banyak kehilangan pekerjaan atau yang tidak bisa bekerja harus mencari alternatif. Alternatif itu adalah di depan komputer. Dan kemudian dia melihat, ternyata ini menarik, dapat uang banyak. Maka kemudian dia invest di sana. Dan yang menarik adalah baru 1-2 kali dapat uang, mereka kemudian invest semuanya. Bahkan dalam banyak kasus ada orang yang harus jual rumah, rela tuh jual rumah, cari pinjaman online karena berhitung uangnya akan lebih banyak. Padahal para penipu ini yang punya pengalaman tadi juga menggunakan beragam cara. 1 kali Anda dikasih menang, 2 kali Anda dikasih menang. Nanti sudah kesekian kali Anda percaya dan taruh uang lebih banyak, gone, hilang. Ini sama saja terjadi dalam dunia ekspor impor. Beberapa kawan saya melakukan pameran, datang pembeli dan dia tidak tahu ini benar atau tidak. Datang begitu bersemangat, dia membelinya 1 kontainer, dibayar tunai di depan. Dia kirim barangnya. Setelah itu pesanan lagi kedua, 2 kontainer, juga dibayar tunai di depan. Dia kirim barangnya, selesai, beres semua, tidak ada masalah. Pesanan ketiga, keempat, orang itu meningkatkan permintaan dia dengan membeli 30 kontainer. Apa yang terjadi kemudian? Dia bilang dia minta waktu. Dan kita sudah percaya pada orang ini. Dan kemudian kita kirim 30 kontainer, hilanglah orang ini. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu maka kenali betul dalam jangka panjang. Anda investasi ini adalah long term game, bukan short term game. Anda gunakan ini seumur hidup Anda untuk memperbaiki kehidupan Anda. Dan harus bersifat win-win, bukan win-lose. Nah, kalau mereka yang menawarkan investasi memiliki kecenderungan penipuan, tentu mereka juga menggunakan pendekatan tertentu. Tidak semua orang melakukan flexing itu adalah penipuan, tetapi ada kecenderungan demikian. Jadi dalam jangka pendek orang sangat percaya sekali karena mereka berpikir kalau dia bisa, saya pun juga bisa. Inilah yang menjadi masalah. Kalau marketing itu adalah win-win karena basisnya adalah customer satisfaction, customer experience, customer merasakan pengalaman proses yang menyenangkan dan kemudian bisa bercerita lagi pada orang lain, mendatangkan customer lagi, tapi dia bertahan karena dia puas, karena dia suka. Tapi dalam kasus penipuan ini adalah win-lose. Anda hanya dibuat senang di depan, setelah itu kemudian Anda akan menderita. Mari kita pelajari ciri-ciri dalam flexing, khususnya adalah yang dilakukan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, terutama dalam hal investasi. Yang pertama, omongannya selalu adalah harta-harta, uang mudah-mudah, gampang-gampang. Be careful. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang murah. Tidak ada proses yang begitu cepat. Dan kalau orang bicaranya uang, di kepalanya dia hanya uang. Yang kedua, mereka juga kemungkinan akan menggunakan cara-cara yang bisa membuat Anda percaya. Ya, sometimes menggunakan agama. Itu sudah terjadi pada kasus beberapa tahun yang lalu. 6,6 triliun rupiah tersedot di masyarakat oleh sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Langit Biru. Apa produknya? Daging untuk umat. Jadi hanya ditujukan untuk umat. Kalau bukan umat tidak boleh. Maka orang berpikir ini dasarnya adalah untuk Tuhan. Dasarnya orang-orang baik. Ternyata mereka 6,6 triliun sampai kemudian tahap yang terjadi pelakunya kemudian meninggal dunia, uang rakyat. Dan itu banyak sekali guru yang berpindah, tidak dapat paketnya di Tangerang, mereka pindah ke Depok. Ada guru yang seharusnya menguji kebenaran, tetapi mereka juga tertipu 30 juta, 40 juta dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mempunyai empati. Kalau mereka dalam situasi seperti sekarang, pandemi ini banyak orang yang susah, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak bisa berdagang, banyak orang yang harus menghentikan aktivitasnya, ekonomi tidak banyak bergerak, kita semua harus ada di rumah. Tetapi pada saat itu mereka justru pamer mengatakan, ini murah, ini gampang, ini saya bisa.
bisa dapatkan, saya punya harta banyak sekali. Mereka tunjukkan mereka bisa foya-foya. Di tengah-tengah seperti itu kelihatan sekali siapa yang punya empati, siapa yang tidak mempunyai empati. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka bermuka dua, double faces. Misalnya saja pada saat memasarkan, pada saat flexing, dia bilang ini adalah produk bagus, gampang, ikuti, tidak perlu dipelajari. Ini bisa membuat Anda cepat kaya. Ini adalah sesuatu yang menjanjikan di masa depan. Mereka manis sekali dan mengatakan kalau saya bisa, Anda juga bisa. Masih bisa jadi kaya seperti saya. Seperti itu yang Detik 30 juta menjadi 3 miliar dalam waktu 2 hari. Detik-detik pencapaian 2 miliar dari modal 30 juta. Tapi ketika kemudian orang lain rugi, mereka tidak berempati dan justru mengata-ngatai. Tadinya manis sekali, sekarang menjadi kebalikan. Dia mengatakan, kan saya udah bilang, cut loss, jangan greedy, harus belajar dulu. Itu salahmu sendiri. Siapa yang melakukan seperti itu? Dari kemarin juga saya sudah bilang, loh, kemarin itu kan ceritanya adalah yang manis-manis, yang indah-indah. Be careful. Mereka ini adalah karakter orang-orang yang kurang bisa dipercaya. Dan yang berikutnya, mereka sangat menawan. Penampilannya, kulit mereka bagus, mulus. Barang-barang yang mereka pakai itu sangat menawan. Mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tentu saja jadi perbincangan masyarakat. Sehingga fokus orang adalah bukan kepada produk yang ditawarkan, tapi pada pakaiannya, pada benda-benda yang dia pakai dan branded dan menjadikan diri mereka sebagai billboard gitu ya, merek besar ditampilkan di tubuh. Mereka sangat friendly dan tampak kaya. Kira-kira begitulah, sangat menawan. Dan terakhir, mereka menunjukkan bawaan yang narsistik, yaitu mereka kagum dengan dirinya sendiri, kagum dengan kekayaannya, senang disebut-sebut sebagai orang yang paling kaya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dalam flexing yang perlu kita ketahui, jangan mudah tergiur, jangan terlalu percaya. Memang flexing ini adalah sebuah signal kepada pasar alat marketing. Tetapi kita sebagai pembeli harus waspada, terutama Anda yang desperate. Dan yang kedua, Anda ingin yang serba cepat. Tetapi ketika menyangkut risiko, saya ingin kasih tahu pada Anda, produk itu ada macam-macam risikonya, tidak sama satu sama lain. Ada produk yang ketika Anda beli, Anda hanya putuskan dalam hitungan detik. Apa itu? Sabun mandi, rokok, korek api, dan lain sebagainya. Anda tidak perlu mikir, itu produk yang Anda beli tidak ada risikonya. Korek api, merek apapun sama. Kemudian rokok, Anda sudah tahu mereknya apa yang Anda suka. Sabun mandi tidak ada risikonya bagi Anda. Tapi lain ceritanya kalau Anda beli sabun muka. Untuk muka Anda putuskan apalagi merek yang baru. Ini berisiko bagi muka saya, penampilan saya di muka saya ini. Tiba-tiba kalau saya pakai, saya terbakar, repot saya. Jadi saya mengambil waktu lebih lama. Saya baca dulu teksnya, detail saya baca, atau saya tanya orang. Jadi tadi hitungan detik, barangkali ini hitungan menit, atau hitungan jam, atau hitungan minggu barangkali, karena berisiko. Apalagi Anda membeli sesuatu yang berisiko, tidak mudah dikembalikan, harganya mahal. Semakin mahal, Anda tidak mungkin mengambil keputusan dalam hitungan detik. Apapun juga yang dilakukan oleh orang yang flexing, don't do it. Ini adalah hal penting. Yang Anda lakukan adalah Anda cari informasi dulu. Misalnya Anda mau beli rumah. Rumah barangkali bagi sebagian besar orang, Anda hanya membeli sekali seumur hidup. Itu pun Anda harus kumpulkan tabungan cukup lama, harus mendapatkan duit dari keluarga, dan lain sebagainya. Dan barangkali Anda masih harus mencicil bertahun-tahun. Anda pikirkan berkali-kali. Jangan sampai di pameran ada diskon, langsung Anda beli. Hati-hati, uang Anda akan hilang atau Anda akan kecewa. Beli mobil sebenarnya sama saja, kecuali Anda memang adalah konglomerat, Anda adalah anak orang kaya yang cari uang yang mudah, dan kemudian Anda membeli dalam hitungan detik atau menit. Begitu Elon Musk muncul, Anda langsung bilang, saya mau beli mobil seperti itu, Tesla. Saya juga harus menjelaskan kepada Anda bagaimana karakter uang. Nah, untuk investasi ini ada hal yang harus Anda lakukan. Karena Anda invest di uang, bukan invest dalam hal misalnya saja adalah Anda bangun usaha. Untuk itulah ketika Anda invest di uang, Anda bermain uang, Anda mesti memperhatikan beberapa karakter dari uang itu sendiri. Yang pertama, jangan kejar uang. Capek, karena uang itu memang tidak ada matanya, tetapi uang punya nalurinya. Hamster itu, jadi ada hamster wheel, dia berputar seperti itu. Kita yang melihat dia lucu, tetapi kalau Anda menjadi hamster, itu kan pekerjaan sia-sia, muter terus di situ seperti itu, dan sangat meletihkan. Sering dikatakan, jangan jadi budak, tapi jadilah tuannya. Jadilah pawangnya, pawang uang. Anda bisa menggerakkan, bisa mengatur. Gimana caranya? Yang pertama, tentu saja Anda harus mempunyai emosi yang stabil. Yang kedua, tentu miliki keterampilan. Yang ketiga, miliki pengetahuan yang cukup. Yang keempat, invest dulu dalam waktu. Kita invest dalam waktu. Learn before
before you earn. Ini penting sekali kita dapatkan. Jangan kita masuk ke sesuatu yang belum kita pelajari. Kemudian bangun reputasi Anda. Jadi investor harus bangun reputasi. Sehingga nanti kalau Anda reputasinya bagus, Anda terkenal, orang akan mau hidup sama Anda, turut merasakan hasil yang Anda dapatkan, dan Anda tetap menjaga reputasi Anda. Ketika orang kemudian invest, Anda kasih juga mereka. Jadi kita sama-sama bisa kaya, sama-sama bisa sejahtera. Saya agak sungkan menyebut kata kaya, karena bagi saya tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Tidak percaya saya dengan jalan pintas untuk menjadi kaya. Banyak penderitaan, banyak orang yang tidak siap untuk menjadi kaya. Nah, miliki network, jaringan, punya teman banyak, punya pergaulan yang luas, ini penting sekali. Dan yang terakhir adalah punya disiplin. Nah, terkait dengan tadi invest dalam waktu, tentu saja Anda harus pelajari benar-benar, terutama misalnya ketika Anda invest, lihat dulu ini legal atau tidak legal. Kalau hal seperti ini ada legalnya, kenapa mereka menawarkan illegal? Tidak masuk akal. Kalau mereka tawarkan, ternyata sumber apps-nya dibuat perusahaannya di mana? Di Cyprus, di Vanuatu. Anda barangkali tidak pernah dengar Vanuatu seperti apa, Cyprus seperti apa. Barangkali itu adalah tempat yang diciptakan memang untuk orang melakukan sesuatu yang karena tax haven, untuk melakukan tempat pencucian uang dan sebagainya. Negara-negara tertentu tidak pernah mengalami devaluasi seperti Indonesia, tidak pernah mengalami gejolak kurs seperti Indonesia. Kenapa begitu? Karena mereka menciptakan financial haven ini, tax haven country, dan koruptor-koruptor atau orang-orang yang melakukan kejahatan di negaranya kemudian bikin perusahaan di sini dan menghasilkan uang, korupsi di negaranya, uangnya dibawa ke sini dan mereka mempunyai cadangan devisa yang besar dari uang ini. Di negaranya mereka melarang untuk melakukan korupsi, melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi dari negara lain, kalau orang itu melakukan kejahatan juga dikejar, dibikinlah LSM dan juga gerakan pemberantasan korupsi di negaranya, kemudian mereka taruh uangnya di negara lain. Tapi di sini tidak diutak-atik, dan ini menjadi cadangan devisa dari negara yang menciptakan sistem ini. Mereka tidak pernah mengalami guncangan, termasuk di beberapa negara tetangga kita, utangnya di atas 100%, tapi mereka lebih stabil dari kita karena uang hasil kejahatan itu ditaruh di negara mereka. Nah, sekarang Anda berpikir, ketika Anda invest di satu perusahaan dan perusahaan itu ada di negara-negara seperti itu, mengapa tidak dibikin di negara kita? Ini menjadi persoalan yang harus Anda pelajari. Jadi sekali lagi, pelajari dan invest dalam waktu. Ini adalah benar bisnis yang bisa kita tebak atau ini adalah judi. Kemudian yang berikutnya karakter uang, karena ini era digital, saya sudah jelaskan tadi, uang itu bersifat seperti bensin. Karena itu Anda harus cepat bergerak, harus tahu cari bantuan, dan jangan taruh semua hartamu di sana. Prinsip orang investasi, semua tingkat pemula, siapapun yang belajar sudah diajarkan, jangan pernah menaruh telur di satu keranjang. Begitu dia pecah, satu keranjang itu akan pecah semua. Jadi jangan lakukan seperti itu. Sebarkan resiko Anda, walaupun di sini pendapatan lebih kecil, tapi resikonya lebih kecil. Dalam mengelola uang, kita juga harus tahu mana uang untuk berjaga-jaga yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan dalam keadaan darurat, mana uang yang investasi jangka panjang, mana uang yang investasi jangka pendek. Kita beda-bedakan. Yang berikutnya, karakter uang dengan manusia. Ini juga penting nih. Uang memang bisa mengubah manusia, tetapi pada dasarnya manusia itu sudah mempunyai karakter tertentu. Justru uang itu menunjukkan siapa manusia. Ini penting sekali untuk kita pahami, karena emas diuji dengan api. Anda pernah melihat bagaimana tukang emas bekerja dalam membentuk, itu diuji dengan api. Benarkah ini emas? Emas diuji dengan api. Tapi manusia itu perlu diketahui karakter dasarnya ketika diuji dengan uang. Jadi kalau mau mengetahui manusia sebenarnya, ujilah dengan uang. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, banyak yang mengatakan ini dalam situasi Imlek ada pohon uang. Tetapi saya ingin kasih tahu sama Anda, pohon uang tidak bisa menghasilkan uang kecuali kita menanam biji yang tepat. Apa itu biji yang tepat? Adalah produk yang benar-benar kita pelajari. Saya pernah menanam pohon dan ketika pohonnya menjadi besar ternyata berbeda. Saya beli pohon pisang. Pisang itu saya beli dari online dan saya mintanya adalah pisang kinara. Pisangnya kecil-kecil tapi manis dan permintaannya sangat tinggi. Saya tanamlah pisang kinara itu. Tapi setelah besar, tukang kebun saya memberitahu pada saya, Pak, ini bukan pisang kinara, ini adalah pisang kepok burung. Dan kondisinya seperti ini, tidak bisa dimakan, tidak begitu enak, kualitasnya tidak begitu baik. Jadi saya menanam pohon yang salah karena tidak mendapatkan biji atau bibit yang tepat. Dan kita juga harus tanam di tanah yang subur. Anda sudah tanamnya pohon yang salah, tanahnya pula ternyata menghasilkan buah-buahan yang busuk. Dan kita tentu saja tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi jangan sampai Anda membeli sesuatu, judulnya adalah trading, judulnya adalah investasi, tetapi produknya adalah judi. Judi dalam arti yang saya maksud adalah produknya tebak-tebakan dan algoritmanya bisa dikontrol pula. Ya, uang kita akan busuk di situ. Perlu saudara ketahui, main uang itu
bisa membuat Anda sangat beruntung, bisa membuat Anda sangat kaya luar biasa. Dan ingat, pengorbanan bagi orang yang masih besar juga sangat besar. Kalau kita tidak siap, maka cost-nya, biayanya juga sangat besar. Banyak orang yang saya temui sukses, rezekinya bagus sekali, tapi cost-nya apa? Satu, hubungan dengan anak tidak baik. Yang kedua, divorce. Divorce rate di antara orang yang beruang ini sangat tinggi. Pengorbanan dan waktu menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih besar. Kemudian kesehatan, jaga kesehatan Anda. Investasi itu bukan hanya pada uang, tetapi juga investasi pada kesehatan. Buat apa kita bekerja sangat keras, tetapi uangnya tidak dapatkan untuk membiayai kesehatan kita. Habis juga akhirnya. Kemudian juga kadang-kadang reputasi. Banyak sekali orang yang kaya raya tapi tidak dibicarakan dengan baik, orang tidak respect, tidak hormat. Kita hidup ini cuma sementara, hanya satu kali. Dan selama hidup ini kita harus menjaga nama baik kita, karena ini menyangkut hidup kita. Dan ketika kita mati nanti, orang akan membicarakan kita seperti apa. Yang terakhir, pengorbanannya itu adalah social life. Dan seringkali pengorbanan itu sangat besar sekali. Kita tidak mempunyai teman dan kita kesepian, kemudian kita mengalami penderitaan yang besar. Dan yang terakhir, inilah yang harus diwaspadai oleh mereka yang melakukan investasi dan bermain dalam uang. Yang pertama, kok kayaknya mudah. Saya ingin ingatkan pada Anda semua, segala yang mudah ini akan diikuti oleh banyak orang dan kemudian akhirnya tidak mudah. Segala yang mudah ini tentu banyak hal yang harus dicurigakan. Yang kedua, kalau dia bisa, aku juga bisa. Ini pendapat yang seringkali membelenggu kita atau membuat kita mudah terpikir. Karena kita berpikir dia bisa, pasti kita bisa. Padahal setiap orang unik, dia bisa mendapatkan itu. Mungkin dia kenal dengan orang lain, ada pihak lain di belakangnya dia, yang dia tidak berdiri sendiri, ada mesin yang dia sudah ciptakan, ada tempat yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bijaksana, terutama dalam jumlah uang. Kalau menjalankan saja sama-sama bisa, tapi nasib dan kualitas serta kecepatan tentu saja berbeda. Yang ketiga, cari informasi sebelum bertindak. Informasinya banyak sekali, termasuk dalam menghitung risiko. Banyak orang kalau sudah lihat returnnya, sudah lihat kemungkinannya untuk kaya, mereka lupa terhadap risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Jadi harus balance, kemampuan kita menebak-nebak, menghitung risiko itu sama pentingnya dengan menebak atau memperhitungkan keuntungan. Semakin besar kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ingat semakin besar juga risiko yang akan kita hadapi. Yang keempat, ketika terjadi sesuatu too good to be true, ingat segala sesuatu yang menarik seperti itu ada risiko yang lebih besar lagi. Yang berikutnya lagi adalah bedakan antara apa yang disampaikan orang yang melakukan flexing itu. Mana yang show, mana yang true. Sebagian orang itu hanya show-show saja. Bolehlah flexing, sombong-sombongan boleh. Anak-anak sekolah juga suka sombong-sombongan. Dia punya tas baru, dia mempunyai cakep di rumah, dia pakai sepatu baru dan sebagainya. Yang perlu Anda waspadai juga adalah hati-hati, jangan Anda invest dalam hal yang Anda tidak kuasai, tidak ketahui. Investasilah pada hal yang sudah Anda ketahui. Ikut dulu sama orang lain sampai Anda tahu, Anda mengerti. Setelah jalan cukup lama, biarkan saja Anda tertinggal sedikit, tetapi Anda aman, Anda tidak perlu terlalu bernafsu. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, siapapun yang bernafsu akan kalah. Oleh karena itu, sebarkan resiko. Dunia baru ini memang penuh dengan produk-produk yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Seperti misalnya aset kripto yang perkembangannya sangat pesat sekali dan sekarang banyak hal-hal yang tidak diketahui dari sebelumnya. Anda tanya sama orang tua Anda juga tidak bisa berbicara. Tanya sama dosen, sama saja. Banyak dosen yang juga harus belajar lagi, tidak tahu ini barang apa. Karena itu maka mari kita waspada, mari kita hati-hati. Ingat, flexing juga digunakan sebagai alat marketing dan semakin dia menggoda, semakin menawan, semakin dia menjanjikan, be careful. Itu adalah too good to be true. Stay healthy.